warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini 29 Rabiul Awal bertepatan dengan 15 November. Kita masih melanjutkan pengajian kita Ahad pagi, sudah memasuki yang ke-19. Kita masih ada satu bab yang belum diselesaikan untuk fikih pada perawatan jenazah, yaitu al-khotoya fi tajhizil jenazah, yang pada pagi ini merupakan suplemen dari himpunan putusan tarjih. Sekarang kita akan mengawali dengan tartilul Quran atau tahsilul qiraah. Pada pagi ini kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 17 ya. Maka pada pagi ini ayat 17 sampai dengan ayat 20. Jadi kita mengawali dengan tilawah Al-Quran. Bersama-sama kita mengikuti dengan satu itu waktu disediakan. Hari ini insya Allah kita akan membaca bersama-sama Quran surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 20. Ya, seperti biasa kami membacakan sepenggal ayat, kemudian silakan jamaah sekalian untuk mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma
ketika kita berhenti pada lafaz wabarak itu setelah getaran dari roh kita langsung qalqalah atau memantulkan huruf qaf ya. Jadi wabarak bukan dibaca wabarak ya, tapi wabarak ya. Jadi setelah getaran langsung qalqalah. Kita ulangi. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Ya, di sini pada kata wa idza azlama di situ ada dha yang sukun ya. Nah, dha yang sukun itu sangat rawan untuk dipantulkan ya. Padahal huruf dha bukanlah merupakan huruf qalqalah ya. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai mengqalqalahkan atau memantulkan huruf dha-nya. Jadi azlama. Nah, dha-nya juga harus mengalir. Gitu ya. Azlama, bukan digigit ya, bukan adlama, tapi azlama. Dan jangan juga dipantulkan seperti azlama gitu ya. Jadi harus mengalir dan juga jangan memantul. Kita ulangi. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau syaa Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita artikan dulu bersama-sama. Mathaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik ya. Kembali pada orang-orang munafik. Kamathalil ladzi, itu seperti orang-orang yang istauqada naro. Istauqada artinya menyalakan, naro api. Jadi orang-orang munafik seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu. Falamma, maka apabila ketika adha'at ma haulahu, api itu menyinari sekelilingnya, haulahu ya. Dhahaballahu binurihim, Allah melenyapkan ya. Dhahaballah, Allah melenyapkan binurihim, cahaya yang menyinari mereka. Wa tarakahum, dan membiarkan mereka
fi dhulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Summun, mereka itu tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum la yarji'un, maka mereka tidak bisa atau tidak akan kembali kepada kebenaran. Au kasayyibin, atau perumpamaan mereka itu seperti hujan yang lebat, minas sama, dari yang turun dari langit ya. Fihi dhulumatun, yang di dalam hujan itu ada kegelapan, wara'dun, dan guntur atau petir, wa barqun, dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, dan orang-orang munafik itu yaj'alun, menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adanihim, jadi jari-jari mereka itu dimasukkan ke dalam atau disumbatkan ke dalam telinga mereka, minas sawa'iqi, untuk menghindari suara petirnya itu, hadarul maut, karena mereka takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Yakadul, hampir saja, al-barqu, petir itu, yakhtafu absarahum, menyambar, yakhtafu, menyambar, absarahum, penglihatan mereka, kullama adha'a lahum, dan setiap kali adha'a lahum, petir itu menyinari mereka, masyaufi, mereka berjalan di bawahnya. Wa idza adlama, dan apabila telah gelap gulita, alaihim, di atas mereka, qamu, mereka berhenti berjalan. Walau syaa Allah, dan apabila Allah menghendaki, la dhahaba bi sam'ihim, sungguh atau niscaya akan Allah lenyapkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, berkuasa terhadap segala sesuatu. Sekian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjutkan dengan materi tentang himpunan putusan tarjih oleh Ustaz Razak. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jazakallah khairan atas apa yang sudah kita ikuti bersama dalam tahsinul qiraah pada surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 20. Insyaallah kita menyiang-niang mana yang harus kita perbaiki bacaan kita dan penguatan ilmu tajwid yang telah kita terima. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu bab lagi, yaitu al-khata' atau al-khataya, kesalahan-kesalahan di dalam perawatan jenazah. Kesalahan-kesalahan dalam perawatan jenazah itu ada yang fatal, berdosa dikarenakan menambahkan bagian dari syariat. Ada yang termasuk dosa kecil, dan itu apabila dilakukan tidak menambahkan syariat tetapi melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Seperti yang sudah kita fahami bahwa dalam perawatan jenazah itu merupakan ibadah. Dalam urusan ibadah kita tidak boleh menambah atau mengurangi dengan sengaja. Seperti pada tulisan yang sudah lama ya, ditulis di kota Albania,
oleh muhaddits Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau bukan orang Arab ya, tapi beliau sangat produktif dalam kitab-kitab beliau. Konsentrasi beliau pada hadis. Beliau mengarang banyak sekali kitab. Ada silsilah al-hadits as-sahihah, silsilah hadis sahih, ada 5 jilid. Ada juga silsilah hadis dhaifah wal maudu'ah, silsilah hadis lemah dan palsu. Ada lagi sifat salat Nabi, ada lagi sifat haji dan umrah, sifat wudhu Nabi, dan masih banyak lagi kitab yang beliau karang, termasuk Risalatul Janaiz atau perawatan jenazah. Pada bagian halaman belakang di kitab Risalatul Janazah itu atau Risalatul Janaiz itu ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan menurut kesaksian beliau ketika itu. Dengan catatan ya mas sekalian, di daerah tertentu dengan berbeda ya. Misalnya beliau menemukan kesalahan yang ada di daerah beliau, di daerah Albania misalnya, atau yang sekitarnya. Kemudian bisa jadi di daerah kita itu sama, ada kesamaannya, atau tidak sama sekali. Misalnya meletakkan roti dan 1 kendi air di tempat sang mayat dimandikan selama 3 malam sesudah kematiannya. Ini tidak kita jumpai di sini, ya, tidak kita jumpai. Ya. Akan tetapi kesamaan-kesamaan yang ada, kesalahan-kesalahan itu baru dikatakan termasuk al-khata' atau kesalahan apabila menyelisihi tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini perlu kita mengetahuinya untuk kita bisa menghindarinya. Jadi ketika kita mengetahui kesalahan-kesalahan itu, tujuannya adalah untuk kita menghindari kesalahan itu, jangan sampai kita melakukannya. Kenapa jamaah sekalian? Kalau toh kesalahan yang dilakukan oleh seorang dalam perawatan jenazah itu tidak merubah syariat, maka setidak-tidaknya dia telah melakukan hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Padahal dalam konsep Islam itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Barometer kebaikan Islam seseorang itu apabila meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, ucapan, perbuatan, perilaku, semua. Jangankan yang berbahaya, yang tidak berguna itu akan ditinggalkan. Nah, itu yang menjadi kaidah dalam kita memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila kesalahan-kesalahan itu dilakukan tidak merubah syariat, tetapi tidak memberikan manfaat, maka itu telah melakukan hal-hal yang sia-sia, dan itu tercela dalam konsep Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara umum dalam memandikan jenazah itu apabila mengeraskan zikir ketika memandikan jenazah, atau ada lagi kesalahan langsung di air yang disediakan itu dicampur dengan bunga-bunga. Ada bunga 7 rupa. Ada lagi yang dicampur dengan kapur barus. Padahal kapur barus itu tidak perlu dicampur semuanya, cukup hanya sebagian dari air sebagai bilasan yang terakhir ketika merawat jenazah. Bapak Ibu tidak perlu ditayangkan semua ya, ini ada 55 yang ditayangkan, terlalu banyak ya. Sekarang kesalahan sekitar mengkafani jenazah. Ada kalangan supaya nanti bisa menjawab pertanyaan di akhirat, kain kafannya itu ditulisi Allahu Rabbi Muhammadun Nabiyyi
Al-Quran imami, al-Islamu dini. Oh, tidak ada. Kenapa ini Mas kok gini? Diulang lagi. Gini lagi. Biar cepat pakai ini Ustaz, FN F5. FN 5. Sudah benar. Masya Allah. Jadi ketika memandikan, ketika mengkafani tadi diantaranya adalah menulis nama. Kalau di kalangan Syiah itu ditulis nama 12 imam. Mulai dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, terus sampai Imam Mahdi. 12 imam itu, dari 12 imam itu nanti katanya akidah mereka akan membantu menjawab. Wah, enak ya kalau gitu. Cukup diberi nama langsung bisa menjawab. Ini akidah Syiah. Panjenengan bisa tanya ke warga yang mungkin ada di daerah mengamalkan amalan itu. Itu hampir dipastikan demikian. Ya. Ada lagi yang jenazah itu masih dalam kalangan Syiah, karena saya agak lama mengadakan penelitian seputar Syiah itu, dan buku-bukunya juga banyak saya untuk mengetahui, sehingga tujuannya adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahannya. Nah, di antaranya adalah di sisi jenazah itu diberi bagian dari tanah Karbala yang disebut dengan turba. Kalau panjenengan menjumpai ada orang sholat ketika sujud pakai lempengan kayak genteng atau sesuatu yang seperti itu namanya turbah. Turbah itu diambil dari kata turab, ya, tanah yang diambil dari kuburannya Al-Husain di Karbala, kemudian dilumat dan dikeringkan, seperti prosesnya seperti genteng itu, sehingga dibuat setiap mau sholat mau sujud ditaruh di depannya. Keyakinan mereka, akidah yang sesat ini mengatakan sujud pada turbah itu sama dengan 1000 sholat. Ini ngalah-ngalahi sholat di Masjid Nabawi. Jadi cukup dengan turbah itu. Dan itu masyhur di kalangan mereka. Baik jamaah sekalian, nah ini yang kita maksudkan menulis doa pada kain kafan. Ini bukan di kalangan Syiah yang begini. Di kalangan ahli bid'ah juga menulis doa. Dengan doa misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, atau Allahumma a'idhu, kalau perempuan Allahumma a'idha min adzabil qabri, ya Allah lindungilah dia dari azab kubur. Doanya benar, yang ditulis benar, tempatnya salah. Maka kita tidak boleh mengamalkan salah tempat, ya. Seharusnya doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr itu dibaca pada setiap duduk tasyahud akhir sebelum salam. Seperti yang dalam riwayat Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa 4 perlindungan ketika duduk tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Jadi ada yang kubur dulu baru jahanam, ada yang jahanam baru kubur. Sama-sama sahih ya Mas sekalian. Panjenengan baca yang mana? Yang jahanam dulu. Ya, sama-sama sahih ya. Yang repot yang enggak baca. Berarti harus belajar lagi. Baik, terlalu banyak ya. Saya ambil intisarinya. Termasuk jamaah sekalian ketika setelah dimandikan tidak boleh disentuh. Ini ada anggapan, ada anggapan kalau disentuh itu nanti batal wudunya. Maka nanti harus diwudui lagi. Itu banyak. Terakhir malam Ahad kemarin kami memandu di Rumah Sakit Bayangkara, seorang ibu wafat. Menurut rumah sakit
hasil swabnya itu adalah karena corona, ya, COVID. Sehingga kami nego membantu memfasilitasi dengan keluarga, sulit untuk melaksanakannya sesuai dengan protokol COVID itu. Terpaksa jalan terakhir itu mereka tetap minta memandikan. Akhirnya mereka menggunakan APD lengkap memandikan. Saya hanya bantu dari luar ruangan pakai alat untuk komunikasi. Mereka tetap seperti itu memandikan. Setelah terakhir sempat saya hitung ini kira-kira sudah bilasannya berapa. Agak banyak, sampai 5 kali bilasan. Terakhir yang ke-6 diwudui keluh, biasanya begitu. Nah, ini wudui. Setelah itu ada berpesan ustadznya, jangan disentuh. Nanti kalau disentuh batal, wuduin boleh, kan nyari lakoh katanya. Masya Allah. Itu satu kesalahan jamaah sekalian. Jadi seperti yang sudah pernah kita praktekkan, ada 2 cara dalam memandikan jenazah itu. Yang pertama, diwudui lebih dahulu. Setelah dibersihkan kotoran-kotorannya, kemudian diwudui seperti wudhu dalam sholat. Hal ini merupakan ijtihad dari Profesor Dr. Syekh Abdullah Jibrin dalam tulisan beliau Risalah Jenazah. Yang kedua, seperti tidak perlu diwudui karena tidak ada syariat untuk diwudui, seperti dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih. Karena para ulama tarjih itu mencari dalil-dalil, tidak ada satupun hadis yang menunjukkan harus diwudui. Yang ada itu adalah perintah memulai memandikan dari anggota wudhu sebelah kanan. Maka yang dipraktekkan adalah membilasnya dari anggota wudhu sebelah kanan. Nah, adapun mewudhui di akhir itu sama sekali tidak ada dasarnya sama sekali. Jika ini dilakukan, maka yang berdosa itu bukan jenazahnya, karena jenazahnya sudah tidak bisa berdaya, tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Justru yang proses yang melaksanakannya itulah telah membuat syariat baru. Jangan dianggap enteng. Loh, ini kan baik Pak mewudui. Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap remeh dalam hal ini. Itu telah membuat syariat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, manistahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang membuat dalam urusan ibadah dan menganggap itu baik, tidak pernah dilakukan Nabi, tidak dianjurkan Nabi, tidak dicontohkan Nabi, tidak ditetapkan Nabi, tidak diinginkan Nabi, faqad syarra'a. Orang itu telah membuat syariat. Na'udzubillah min dzalik, ya, membuat syariat itu telah melakukan muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Beliau kemudian, saya sempat juga baca tulisan beliau, sebagaimana orang menganggap baik itu ketika seorang bernama Abdullah pada masa Sa'id bin Musayyib, ya. Sa'id bin Musayyib adalah sahabat Nabi. Sa'id bin Musayyib rahimahullah radhiyallahu anhu melihat ada seorang salat di Masjid Nabawi berulang-ulang qobliyah subuhnya itu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti kalimat ini sudah sering kita sampaikan di majelis ini, di kuliah subuh sudah, di pengajian sudah, tapi kita ulang lagi sekali lagi betapa Al-Imam Al-Albani kemudian menukil tulisan ini kepada orang yang suka menganggap baik sesuatu, tujuannya baik, niatnya baik, anggapannya baik, tetapi menyelisihi sunnah yang harus ditinggalkan. Semua dalam urusan ibadah jangan pernah menganggap baik atau berprasangka baik tetapi tidak dicontohkan Nabi SAW, berharap pahala, itu percuma. Kata beliau kemudian menukil, si Abdullah itu setelah sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai dihitung kira-kira sampai 6 rakaat. Ditanya oleh Sa'id bin Musayyib, apa kenapa engkau melakukan sholaita melebihi, engkau telah sholat melebihi dari 2 rakaat? Ya, karena kata Abdullah mengatakan, aku mendengar siapa yang sholat fajar atau sholat qobliyah subuh 2 rakaat
maka lebih baik dari dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dia beranggapan kalau 2 rakaat saja lebih baik dari dunia seisinya, apalagi aku tambah 4 rakaat, kan lebih baik lagi. 6 rakaat lebih baik lagi. Kalau hitungan matematis kita benar itu. Setiap kita kan, oh iya baik ini 2 rakaat saja lebih baik dari dunia seisinya. Tapi tidak berlaku kalau untuk urusan ibadah. Akhirnya Sa'id bin Musayyib mengatakan, la tusalli, jangan kau sholat ala ziyadati rak'atain, lebih dari 2 rakaat. Si Abdullah masih ngengkel, kemudian berkata, Allah yu'adzibuni bi sholatin, katanya. Apakah Allah akan mengadabku karena aku sholat? Sa'id bin Musayyib langsung memegang pundaknya. La, tidak. Wallahi la, demi Allah tidak. Allahu la yu'adzibuka bi sholatin walakin yu'adzibuka khilafas sunnah. Allah tidak akan mengadabmu karena sholat, tapi Allah akan mengadabmu karena menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, begitu juga dalam perawatan jenazah itu. Dalam hal ini kita mengkaji sekitar 55 ya kesalahan seputar kesalahan dalam perawatan jenazah. Yang ke-17 ini banyak ya Mas sekalian. Bersedekah bersama dengan keluarga jenazah dari rumah. Kalau dulu ada istilahnya sortana. Mungkin yang di Bondowoso atau di daerah-daerah berbasis Madura ada istilah sortana. Ketika kita tanya sortana itu apa? Keruwe sedekah pola pun nyosor katana katanya. Ngerti maksudnya? Kan ndak saya itu bahasa Madura nih. Reken nyosor katana itu bersedekah kadang berupa piring, berupa sendok, berupa macam-macam. Itu diberikan ketika jenazah sudah dikuburkan atau berangkat ke pekuburan. Biasanya itu yang memandu perawatan jenazahnya itu dapatnya paling banyak. Biasanya, kadang diberikan semuanya, ya, diberikan semuanya. Di satu daerah jamaah sekalian, ada orang pekerjaannya itu meminjamkan uang. Kalau mengembalikan berbunga, ya, meminjamkan uang di daerah tertentu itu, kalau mengembalikan dia harus bayar lebih, pinjam 1 juta, mengembalikan 1.100.000. Satu ketika si jenazah ini meninggal. Sebelum meninggal, tangannya ini kesaksian ya, saya hanya menceritakan. Tangannya cuma gini terus, sehingga orang di sekitarnya itu menganggapnya, oh, metong budueun dolah. Sampai orang seperti itu. Padahal itu kita tidak tahu, itu hanya prasangka mereka. Sampai wafat. Setelah wafat, akhirnya tidak ada satupun yang mau menggali pertama kali di kuburan itu. Itu dianggap sesuatu yang hina. Siapa yang memulai itu? Subhanallah. Jadi sampai jam 8 itu, jam 8 pagi kuburan belum digali, padahal meninggalnya sudah ba'da subuh. Tidak ada yang mau memulai. Akhirnya kita memberanikan diri jamaah sekalian. Ketika kita mengambil pacul, kita menggalinya, kama kopurna, kanto Pak. Langsung kita gali. Begitu kita gali pertama kali, sekali macul semuanya rebutan. Kan aneh, mulai tadi tidak ada yang memulai. Begitu kita memulai, semuanya mau mengganti. Saya Pak mengganti, saya Pak. Sampai selesai. Selesai penguburan, tiba-tiba dari pihak keluarga itu membawa sesuatu ke kita yang menggali itu. Karena kita dianggap pembuka dari kuburan itu. Dibawalah ke rumah. Di situ ada ayam utuh dia, ayam panggang masih utuh itu. Ya, dengan nasinya dibuat model kayak piramid dan semisalnya. Itu anggapan, loh, boneka ngakuin apa? Boneka kan bapak semulain ngale kuburan. Itu sebagai pembuka. Cet lakar ngak nikah kantoh. Jadi memang seperti itu. Jamaah sekalian, saya anggap itu sebagai syubhat ya, atau bahkan kita lebih mengatakan haram. Kenapa? Pasti yang menyembelih ayamnya itu bukan karena Allah ya, untuk seperti itu, untuk dipersembahkan.
Akhirnya kita tidak memakannya, kita berikan kepada orang-orang yang ada di pos ketika itu, jamaah sekalian. Ini masih ada di masyarakat seperti itu. Nah, kita harus yakin jamaah sekalian, tidak ada siapapun yang mati kalau memang saudara kita yang muslim meninggal dikuburkan di makbarah muslim, bagaimanapun kondisinya dia, kita kalau bisa punya kesempatan untuk membantu memberikan kemudahan, jangan ada istilah sangkal kalau di desa itu. Ya sudah, kita menggalinya, walaupun ada anggapan di masyarakat masih seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Kemudian mengharuskan memulai membawa jenazah dari kanan, ini tidak ada. Ya, yang ada itu kalau mengkafani dari sebelah kanan itu ada. Ya. Karena nanti ketika di makbarah itu akan dibuka. Ya. Termasuk sebelum berangkat itu biasanya mandek beberapa langkah, dalam kondisi sedang jenazah dipikul, istrinya, anaknya disuruh masuk ke di bawahnya itu. Ada masih seperti itu, ya. Bulan Ramadan kemarin kita membantu di Gang Malabar, saudara kita meninggal. Yang wafat ya masuk orang besar ya, maksudnya orangnya besar gitu ya. Berarti kan berat memikulnya. Itu kata yang mikul maratulion cuk bidabid gitu. Kan masih ada proses seperti itu, masya Allah. Masih ada juga di Bondowoso seperti itu. Ya, maka kita mengilmui, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, materi ini Bapak Ibu dalam bentuk PDF sudah kita bagikan dalam bentuk elektronik ya ke grup WA di Al Huda dan Ahmad Dahlan. Panjenengan bisa download ya. Jadi seperti itu. Baik jamaah sekalian, yang terakhir ketika agak banyak ya, saya cuma sebagiannya. Ketika berangkat seharusnya jenazah itu di depan. Seharusnya di depan. Dan tidak perlu dikasih payung. Kan ada itu yang dikasih payung. Yang dikasih payung itu bukan orangnya ternyata, di sisi kepala. Enggak ada, sudah tertutup, sudah pakai kafan, ditutup dengan kain, kok masih pakai payung? Payungnya pakai ini lagi, bertingkat biasanya, kayak keraton gitu ya. Masih ada seperti itu. Di rukun kifayah itu ada laporan pengeluaran dana rukun kifayah RT sekian. Salah satunya beli payung nih Mas, kalau beli payung. Nah, itu tidak manfaat. Kalau panjenengan menjadi anggota rukun kifayah, nasihati rukun kifayah yang masih mengadakan seperti itu, karena itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau beli payung biasa, tidak apa-apa, karena manfaatnya masih banyak. Misalnya ketika hujan, yang mikul dipayungi, ya betul itu. Atau terlalu panas, jadi yang mikul, yang dipayungi itu yang mikul, bukan jenazahnya. Kemudian, jadi yang betul jenazah ada di depan, yang mengiring di belakang, kendaraan itu paling belakang. Jadi yang bawa sepeda motor, yang bawa mobil itu mestinya yang paling belakang, bukan di depan. Kecuali kendaraan itu penting ada di depan apabila untuk membuka jalan, itu boleh. Jadi misalnya untuk membuka jalan karena ada sebagai isyarat untuk memberikan kemudahan, karena membawa jenazah itu harus dilakukan dengan segera, maka itu boleh ya. Termasuk memberi tanda itu juga tidak ada dalam syariat. Memberi tanda bendera hijau ya. Ya. Oh, merah. Ya. Palang merah, Pak. Kalau di sini palang hijau. Ya. Memberi tanda. Ya. Jadi tidak ada syariatnya seperti itu. Apakah itu kalau untuk memudahkan baru boleh ya? Baru boleh. Misalnya panjenengan punya kerabat yang di luar atau tetangga, sahabat yang lain yang meninggal ada di sebuah komplek perumahan. Yang namanya perumahan mungkin sulit mau mencari blok berapa, nomornya berapa, bentuk rumahnya sama misalnya. Akhirnya diberi tanda. Boleh seperti sama dengan penjor ketika pernikahan sebagai tanda. Boleh seperti itu. Tapi kalau ada anggapan ada nilai fadilahnya, ini yang tidak disyariatkan. Jadi belum tentu
rumah duka yang dikasih tanda seperti itu kemudian oh ini ahli bid'ah nih, tidak jadi takziah. Oh tidak, ya. Kita tidak melakukan seperti itu. Kita lihat dulu niatnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kadangkala sebelum dikuburkan ada orang yang minta persaksian. Ini juga tidak ada syariatnya. Dan itu masih sering kita ikuti, ya, kita saksikan. Bapak Ibu para takziah, sanggupkah Anda bersaksi bahwa yang meninggal sebenarnya adalah orang baik? Ya, benar, orang baik. Bersaksilah bahwa si meninggal ini adalah orang baik, maka akan diterima. Nah, maka itu pernah terjadi pada masa seorang khalifah, Bapak Ibu, ya. Seorang khalifah pada masa Bani Umayyah. Ada seorang pendosa yang mati. Seorang pendosa yang mati. Kemudian sang imam, sang khalifah ini seakan-akan diminta kesaksian oleh keluarganya. Wahai imam, persaksikan jenazah ini adalah baik. Satu sisi sang imam, sang khalifah ini tidak ingin menyelisihi syariat, di sisi lain juga tidak ingin menimbulkan fitnah dan akan menambah mudarat dalam kehidupan bermasyarakat ketika itu, khususnya pada keluarga yang meninggal. Akhirnya jenazah sang pendosa itu diberi tutup yang baik. Maka sang imam mengatakan, bukankah jenazah ini setelah kami beri tutup adalah menjadi lebih baik, katanya. Ya, menjadi baik, katanya. Jadi sehingga tidak menyelisihi, tidak mempersaksikan perilakunya, hanya tempatnya saja. Itu masyhur sekali. Jadi jamaah sekalian, kemudian kesalahan lain, ini sudah ya, sudah semuanya. Kemudian juga memilih kuburan ditempatkan bersama orang-orang yang dianggap soleh. Ini juga satu kesalahan. Atau sengaja minta disolatkan di masjid, padahal jarak dari rumah ke kuburannya itu bertentangan dengan jarak dari masjid ke kuburannya. Jadi misalnya kuburannya ada di sebelah utara, rumahnya ada di sebelah sana, kemudian masih balik lagi ke Ahmad Dahlan untuk disolatkan di sini, kemudian balik lagi ke kuburannya. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini menyulitkan kepada yang membawa atau yang mengantarkan jenazah. Maka boleh diminta disolatkan di masjid apabila memang memberikan kemudahan. Misalnya yang menyolatkan sangat banyak, tidak mampu menampung ruangannya, walaupun dibagi beberapa tahap, maka itu dibolehkan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Tapi apabila cukup di rumah itu bisa dilaksanakan sholat, maka tetap dilaksanakan di rumah itu, sehingga selesai disolatkan langsung diberangkatkan. Dan di dalam pelaksanaan menyolatkan juga masih ada kesalahan-kesalahan. Di antaranya imam tidak peduli di mana posisi dia berdiri, apakah berdiri di sisi kepala atau di perut. Dia tidak peduli. Maka yang sesuai dengan sunnah itu, apabila menyolatkan jenazah laki-laki, maka jika dia menjadi imam atau dia sendirian sholat, berdirilah di sisi kepala. Apabila perempuan, berdirilah di sisi tengah atau di sisi perut. Apabila tidak mempedulikan seperti ini, dia menganggap sama, pada boy mau di kepala, di kaki, di perut. Nah, ini satu kesalahan, telah meninggalkan sunnah, tarkus sunnah, ya, telah meninggalkan sunnah. Nah, begitu jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir, ketika di kuburan jamaah sekalian, kesalahan-kesalahan di seputar penguburan itu, yang pertama, para pengantar tidak peduli terhadap melangkah di area pekuburan. Pertama, tidak membuka alas kaki. Ini satu kesalahan ya Mas kalian. Tidak membuka alas kaki ketika masuk areal pekuburan. Yang kedua, melangkai antara batu nisan. Ini termasuk kesalahan. Ini dampaknya dosa. Kalau yang seperti ini dosa, ya. Dosa kepada yang bersangkutan, bukan kepada jenazah. Kemudian duduk di batu nisan.
atau di daerah seputar itu. Kecing gitu ya, tahu kecing? Kalau bahasa Indonesianya apa? Kijing. Sama gitu ya. Ya. Nah, jadi itu kesalahan-kesalahan. Kemudian membawa air yang dicampur bunga, kadang 1 toples untuk disiramkan. Biasanya yang membawa putrinya atau istrinya atau anaknya. Biasanya seperti itu setelah penguburan. Kadangkala kerabatnya tidak ikut merawat jenazah, sibuk dengan pingsannya, sibuk dengan nangisnya. Padahal kesempatan ketika itu sangat menentukan untuk ikut memandikan, untuk ikut mengkafani, untuk ikut menyolatkan. Ini tidak, sibuk dengan nangis. Ini satu kesalahan. Maka yang tepat adalah tanamkan kepada kerabat, pada keluarga kita, para suami, mengingatkan kepada istri dan anak-anaknya ketika meninggal hendaknya dirawat yang terbaik dan dirawat sebaik mungkin sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian, masih ada kesalahan lagi, yaitu ketika memasukkan jenazah. Yang sunnah itu memasukkan jenazah itu dari arah kaki. Berarti kalau di sini dari arah selatan. Jadi dimasukkan kepalanya di arah itu. Seperti itu. Itu harus diperhatikan. Nah, kecuali kondisi kuburan tidak memungkinkan. Misalnya dari arah selatan ada pohon yang tinggi, ada tembok, ada tempat yang tidak mungkin untuk jenazah dimasukkan dari sebelah selatan kalau di sini. Maka boleh dari sebelah barat, dari sebelah timur, dan dari sebelah utara dibolehkan sebisanya. Dalam kondisi darurat dibolehkan kita memasukkan dari arah mana saja. Tapi dalam kondisi normal, termasuk menghidupkan sunnah adalah dari arah kaki sekalian. Termasuk yang menerima jenazah itu yang semalam tidak mencampuri istrinya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, terakhir setelah itu kemudian para pengantar sebelum jenazah masuk ke kuburan sudah duduk duluan. Ini termasuk kesalahan ya Mas sekalian. Sudah duduk-duduk di pekuburan sambil menunggu jenazah datang. Ini salah. Ya, salah. Jadi yang tepat adalah tidak boleh orang yang mengantarkan jenazah, orang yang bertakziah itu duduk di areal pekuburan sebelum jenazah dimasukkan ke liang lahat ke pekuburan itu. Jadi misalnya orang yang mengantarkan lewat jalan pintas nyampe duluan ke kuburan, ya, karena kondisi tertentu jenazahnya masih baru masuk, tidak boleh duduk, nunggu dulu sampai dimasukkan. Nah, kemudian setelah itu ada lagi kesalahan, yaitu ketika memasukkan jenazah dipandu baca doa. Monggo bersama-sama membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sampai dibaca 3 kali. Ini salah ya sekalian. Yang benar adalah yang membaca itu hanya yang meletakkan jenazah di liang lahat, dan itu cukup dibaca 1 kali. Tidak perlu diulang-ulang. Jadi cukup Bismillah wa ala millati atau wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita berupaya untuk mengamalkan amalan yang sunnah seperti ini. Kita yang sudah mengerti, kita amalkan sunnah. Kalau kita bisa menularkan kepada teman-teman, kepada sahabat yang ada di perkumpulan rukun kifayah, maka itu lebih baik dalam rangka untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya jamaah sekalian, termasuk kesalahan juga, seharusnya setelah penguburan selesai, pengantar jenazah itu duduk. Kemudian yang memandu doa adalah berdiri. Jadi yang berdoa berdiri. Yang terbalik di masyarakat enggak. Yang berdoa duduk. Karena doanya bukan sembarang doa, agak lama. Yaitu yang disebut dengan talqin. Hadisnya sahih. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, laqinu mautakum bila ilaha illallah.
ajarilah orang yang akan meninggal, yang menjelang meninggal dari kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi mestinya ditalkini itu adalah sebelum nazak atau sebelum wafat, bukan setelah di kuburan. Sehingga kalau panjenengan mau cari dalam catatan sejarah, apakah Rasulullah ditalkini, apakah sahabat ditalkini, apakah Imam Syafi'i ditalkini, tidak akan dapat. Walaupun menganggap bohne ke madhab Syafi'i ini kan, tidak akan dijumpai para a'immatul mujtahidin dibacakan talqin di atasnya. Begitu juga para ulama-ulama salaf berikutnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kemudian apakah dianjurkan untuk mendoakan? Ya, dianjurkan untuk mendoakan sebelum meninggalkan kuburan itu. Kemudian kesalahan lain adalah mengganti batu nisan itu dengan batu nisan yang terbuat dari marmer atau dari keramik yang ada di bentuk segi empat itu ya, ditaruh di kepala ada namanya. Itu tidak disunnahkan demikian, tidak disyariatkan demikian. Kalau kita ke rahmakumullah, kemudian ada lagi masih kesalahan biasanya setelah pulang dari kuburan itu, tuan rumah menyediakan makan minum. Kalau menyediakan makan minum untuk yang bekerja di kuburan itu memang boleh ya. Kenapa? Karena dia bekerja. Boleh. Ini ndak yang ikut mengantarkan, jangan pulang dulu langsung ke rumah. Diberi makan minum dengan mengatakan ini sedekah. Nah, itu harus hati-hati kita jamaah sekalian ya. Harus hati-hati karena Rasulullah SAW melarang kita melakukan niyahah. Kata Imam Syafi'i, makan minum di rumah duka itu termasuk maktam ya, termasuk makan minum seperti itu termasuk minan niyahah ya, al maktam minan niyahah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak ada ketersinggungan dari kerabat, dari sahabat, dari tetangga? Bawa lagi ke kuburan, masa dibuang? Ya sudah, ditaruh aja di situ daripada bertengkar jadinya seperti itu ya. Nah, tapi sampaikan bahwa itu tidak ada nilai manfaatnya untuk jenazah. Itu manfaatnya hanya untuk pemandangan di kuburan bahwa itu adalah tanda kuburan baru kan begitu. Tidak ada manfaatnya, tidak akan meringankan fitnah kubur atau azab kubur. Tidak ada. Tidak ada faedahnya. Lebih baik dianjurkan untuk bersedekah atas nama yang wafat itu supaya menjadi sedekah jariyah. Bagaimana kalau kerabat kita yang sudah lama meninggal? Apakah masih manfaat kalau kita bersedekah atas namanya? Masih bermanfaat. Masih bermanfaat. Baik itu ada hubungan kerabat atau teman. Jadi kalau misalnya panjenengan punya teman akrab yang sampai seperti saudara, panjenengan sudah ikut membacakan istighfar, mendoakan, selalu mendoakan kepada teman yang telah wafat itu, kemudian bersedekah atas namanya, nyampe pahalanya, nyampe. Naruh Al-Quran di Masjid Ahmad Dahlan, aku niatkan untuk saudaraku yang wafat di seberang sana, dapat pahalanya, nyampe. Panjenengan yang mewakafkan Quran dapat pahala karena niatnya untuk atas nama teman yang telah wafat juga dapat pahala. Sekedar pengingat, kemarin ASN Inspektorat ya, masih ponaannya Pak Marmoyo, orang Situbondo, pegawai inspektorat, itu usia temannya Mas Budi ya, kelahiran 72 atau 74, wafat. Beliau sudah lama sakitnya karena wafat di masa pandemi sehingga protokolnya COVID ya. Padahal sakitnya memang gagal ginjal sejak dulu ya, sudah dulu. Kemarin wafat di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo.
namanya Agus Rahmanto ya. Saya kenal baik dan beliau sangat baik ya. Beliau yang kalau ada pengajian di Al Jihad itu mesti bawa A3 dari Bondowoso, bawa A3 ya. Bawa konsumsi untuk teman-teman yang ngaji di Al Jihad itu beliau, masya Allah ya. Al Jihad itu membeli ambulan EPV ya. Beliau itu donasinya setiap bulan 500, masya Allah itu luar biasa ya, untuk pelunasan ambulan. Sudah ditakdirkan oleh Allah wafat di usia 48 dengan meninggalkan anak masih mondok ya, sekitar usia SMP yang paling tua, SMP dan SD. Nah, kita mendoakan mudah-mudahan diringankan azabnya di alam kubur insyaallah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan seputar ini, silakan. Ya. Bagaimana kesalahan-kesalahan itu di masyarakat Iya. dibungkus dengan pasien. Oh iya, masya Allah. Ya. Misalnya begini, saya nanti kalau meninggal, jangan kamu busuk dengan keranda yang kecil. Kenapa? Jangan dibusuk dengan keranda yang ada di situ. Buatkan aku keranda sendiri. Masya Allah. Kemudian potongkan binatang jenis ini. Iya. Itu yang terjadi di masyarakat. Iya. Bagaimana ya kalau terjadi seperti itu? Iya. Iya, saya juga menjumpai di masyarakat seperti itu. Begitu yang bersangkutan meninggal, langsung merebu sapeh itu. Betul itu, karena yang meninggal nih orang kaya, merebu sapeh. Benih-benih merebu, maksudnya disembelih gitu ya. Merebu. Ini menyembelih. Ini jelas sembelihannya menjadi haram jamaah sekalian ya. Kenapa? Karena itu menyembelih untuk yang wafat, niatnya seperti itu. Kita tidak boleh. Jadi daging sapi itu halal walaupun yang menyembelih baca bismillah, tetapi niat penyembelihannya bukan untuk itu. Maka ini menjadi haram untuk dikonsumsi. Baik itu kambing, sapi atau yang sejenisnya. Ayam sekalipun tidak boleh. Ya. Nanti kalau aku mati tuh ayam jago yang harganya 200 juta karena tidak boleh ya, menjadi haram. Nah, maka wasiat itu harus dilaksanakan selama wasiat itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat itu harus ditunaikan apabila wasiatnya tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika bertentangan dan merepotkan, maka itu tidak boleh dilaksanakan. Walaupun istilahnya dibungkus dengan istilah wasiat. Yang namanya wasiat itu kan harus ditunaikan. Ini gimana harus ditunaikan misalnya. Nanti kalau aku mati kuburkan di Bali, rumahnya di Jawa. Ini merepotkan. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh dilaksanakan. Aku nanti kalau mati dikumpulkan dengan Sunan Ampel misalnya. Karena aku masih punya trah dengan Sunan Ampel. Maka tidak boleh dilaksanakan sekalian. Ya. Kemudian termasuk kalau aku mati, aku tidak mau diangkut dengan keranda kifayah itu. Buatkan aku keranda, nanti sodakohkan ke rukun kifayah yang tidak punya misalnya. Boleh kalau seperti itu ya. Berarti niatnya untuk sodakoh keranda. Tapi kalau alasannya hanya tidak pengen dengan keranda yang disebutkan tadi dibuatkan itu hanya untuk megah-megahan, maka itu tidak boleh dilaksanakan. Termasuk berwasiat supaya melakukan hal-hal yang semuanya bertentangan dengan syariat ya. Maka ahli waris tidak boleh. Termasuk berwasiat harta yang melebihi maksimal. Misalnya ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat jamaah sekalian. Jadi tidak boleh seorang ayah mengatakan begini, aku kalau mati rumahku yang blok J itu diberikan ke anakku yang nomor 1. Yang di blok D diberikan ke anakku yang nomor 2. Ini tidak boleh. Karena ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Wasiat itu misalnya dia punya anak asuh, ya. Aku punya anak asuh nih. Kamu sangat baik kepadaku, nak. Kamu telah berbakti dan semisalnya. Maka dia berwasiat, kalau aku mati
aku berikan kepada si anak asuhnya itu. Maka itu dihitung dulu. Kalau hartanya itu yang diwasiatkan itu 1/3 maksimal, maka itu boleh ditunaikan maksimal 1/3. 1/3 itu sudah paling banyak dalam as-sulus katsir kata Nabi. 1/3 itu sudah banyak, tidak boleh dari 1/3. Tapi kalau misalnya seluruh hartaku ini aku wasiatkan kepada si fulan, ini tidak boleh. Seluruh hartanya tidak boleh ya, kecuali jamaah sekalian seorang tidak punya ahli waris, tidak punya ahli waris. Ya, tidak punya ahli waris kemudian diwakafkan. Nanti kalau kita mati kita wakafkan ke Masjid Ahmad Dahlan misalnya. Boleh. Boleh. Bahkan kalau khawatir itu tidak bisa terlaksana, semasa hidupnya sudah diwakafkan. Ini Masjid Ahmad Dahlan saya mau mewakafkan rumah, tapi saya masih minta mau menempati. Itu tidak boleh ya mas kalian. Wakaf kok masih mau menempati. Tapi kalau mau sewa boleh. Ini rumah ini telah aku wakafkan ke Masjid Ahmad Dahlan. Saya mau sewa. Boleh, ya, boleh. Tapi kalau masih mau menempati tidak boleh. Makanya yang namanya wasiat itu kalau sudah meninggal, kalau sudah diwakafkan, ya sudah diberikan manfaatnya untuk kemaslahatan itu. Jadi hati-hati dalam melaksanakan wasiat. Kita sebagai kerabat dilihat dulu wasiatnya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau bertentangan tidak boleh kita laksanakan. Kalau sesuai dengan syariat, alhamdulillah kita termasuk ahli waris yang amanah kalau bisa melaksanakan wasiat itu. Demikian. Masih ada? Iya. Berbentuk barang boleh Pak. Barang itu boleh barang konsumsi, boleh barang yang awet. Yang paling utama itu yang awet kalau bisa. Jadi misalnya aku titipkan AC di Masjid Ahmad Dahlan di sisi sana misalnya. Aku titip, pahalanya diberikan kepada siapa? Boleh. Maka AC itu bermanfaat, maka pahalanya terus mengalir kepada yang wafat itu. Kepada yang wafat. Kalau mau bersedekah kepada atas nama orang yang masih hidup, itu harus minta izin kepada yang bersangkutan. Misalnya, panjenengan mau berkurban, banyak hewan kurbannya, kelebihan hewan kurban, sampai kelebihan. Sampai panjenengan mau berkurban atas nama si fulan di daerah sana, itu tidak boleh kecuali atas izinnya. Jadi, Mas, sampean berkurban tahun ini. Oh, alhamdulillah tahun ini saya tidak bisa berkurban. Jadi dia masih mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tahun ini saya dibatasi rezeki saya sehingga saya tidak bisa berkurban. Bolehkah aku berkurban atas nama sampean? Oh iya, terima kasih. Maka sah kurbannya, panjenengan yang bersedekah kurban atas nama si fulan itu dapat pahala, yang bersangkutan juga dapat pahala. Tidak berkurang pahalanya, kurbannya, panjenengan juga tidak dapat tidak berkurang pahala dari kurbannya, dari pahala sedekah dan kurban. Dapat 2 pahala, pahala sedekah, pahala berkurban. Tapi kalau enggak, aku tidak mau saya tidak mau dikurbankan. Ngerti maksudnya? Tidak mau dikurbankan. Maksudnya tidak mau diberi hadiah untuk kurban atas namanya. Biar saya termotivasi saya bisa berkurban. Maka panjenengan tidak boleh maksa. Tidak boleh maksa atas nama si fulan itu. Tapi kalau sama dengan sedekah juga, panjenengan bersedekah kipas angin untuk Masjid Ahmad Dahlan. Karena suasananya panas tidak memadai, tetap panas misalnya, bersedekah atas nama orang yang masih hidup, atas nama putranya, ya, yang masih hidup, itu tidak boleh. Kecuali anak atas nama ayahnya itu boleh. Ya, anaknya kaya raya, alhamdulillah, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, dia bersedekah tanpa izin pada ayah ibunya itu pahala, ya, berpahala.
tanpa izin. Kalau kepada orang yang telah mati tidak perlu minta izin, kan sudah mati. Terima kasih Pak. Jadi misalnya panjenengan mau bersedekah, alhamdulillah pagi kali ini ada sedekah konsumsi, sedekahnya atas nama si fulan, boleh. Pahala mengalir jamaah sekalian. Pahala mengalir. Panjenengan bersedekah air ini, air mineral. Saya tidak menyebut mereknya. Nanti dikira kampanye. Bersedekah air mineral apapun bentuknya diberikan. Subhanallah, yang hadir di pengajian orangnya taat-taat. Kemudian dengan minum air itu menjadi tambahan energi, digunakan untuk sholat. Pahalanya mengalir terus itu. Pahalanya mengalir terus. Yang dikasih itu orang baik, yang ngasih orang baik. Kita ingat, seorang pelacur yang bertaubat ngasih air ke anjing, yang dikasih anjing. Karena keikhlasannya, karena rasa syukurnya, oleh Allah menjadi sebab orang itu dimasukkan ke surga. Ini yang ngasih orang yang baik-baik, yang dikasih orang baik-baik, bukan anjing. Kan lebih layak untuk masuk surga. Nah, bersedekah seperti itu, insya Allah pahala tiada henti. Makanya sesekali kita harus meniatkan untuk kerabat kita yang telah wafat. Perlu itu, cuk ketibiin nanti sedekah. Begitu maksudnya. Bersedekah untuk Allah yarham ayah saya. Niatkan. Luar biasa, itu sebagai bakti kita kepada orang tua kita yang telah wafat dan semisalnya, sebagai bakti kita. Kita harus tiap Jumat misalnya ke kota infak Jumat, kita niatkan untuk yang telah wafat kerabat kita. Subhanallah, itu luar biasa. Kita dapat pahala, yang di atas namakan sedekah juga dapat pahala. Terus seperti itu. Nah, jadi demikian. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. I'lamis sunnah, kenalilah sunnah, ta'riful bid'ah, maka kalian akan mengetahui bid'ah. Kalau hanya mengetahui bid'ah tapi tidak mengenal sunnah, maka itu masih belum cukup. Tapi mengetahui sunnah, maka selain dari amalan sunnah itu disebut dengan bid'ah. Maka seperti itu. Nah, itu yang bisa kita lakukan pada pagi ini. Mudah-mudahan menambah semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan terhindar dari amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Teman-teman yang tidak tergabung di grup dapat materi ini bisa menghubungi saya, nanti saya kirim via WA ya. Untuk daripada panjenengan masih baca dalil-dalilnya, ini dalilnya semuanya ada ya. Ditulis dalam bentuk bahasa Arab, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oh, seperti ini ya. Walaupun bahasa Arabnya aduk gelatuk, masih bisa sedikit menerjemahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.